Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab syarat buyu. Buyu itu transaksi perpindahan milik. Suka diartikan dagang atau jual beli. Dan kita sudah tahu apa yang maksud dengan jual beli itu bukan hanya menyerahkan uang dan menerima barang. Dalam pertandingan juga, pertandingan sepak bola ada jual beli jual beli serangan. Eta mah atuh nu licik atuh. Ini terjadi jual beli serangan. Kalau orang Jakarta lu jual beli itu teh nantang gelut. Jadi artinya banyak. Di sini pada waktu yang lalu disebutkan bahwa amal seseorang yang paling bersih itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya, artinya hasil usahanya sendiri, bukan jasprem. Nah, itu ya. Sebab sekarang banyak orang-orang yang tidak bekerja tapi mengandalkan komisi, uang dengar. Malahan yang satu orang korupsi, yang kebagian banyak. Karena itu ketika diputus, ketika ditanya, kan bapak kebagian. Yang paling bersih adalah hasil kerja sendiri. Dan setiap jual beli di sini, jual beli yang bersih. Jual beli yang bersih itu adalah yang jujur. Sebab ada yang menyatakan, abdi mah cenah teu nyenak kadik-kadik acan, saya kenal mah dijual tuh. Tirituna sakitu wallahu alam ya. Kita masuk ke hadis nomor 801. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Bapak-bapak masih ingat siapa Jabir bin Abdillah itu? Orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk meliput kegiatan Rasul, diantaranya haji. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari atau pada tahun penaklukan kota Makkah, yaitu tahun ke-8. Kita ceritanya sudah tahu ya, ketika pokoknya ngarujuk karena film ya, film kan ada gitu. Itu ilustrasinya beda antara cerita, antara mendengar dengan melihat dan merasakan. Nah, kita itu melihat walaupun itu hanya ilustrasi. Innallaha, sesungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan bain al-khamri, jual beli khamr, arak. Arak di sini disebutkan al-khamr. Itu sifatnya sebetulnya, khamr itu bukan namanya.
Kan ada alkohol, bahasa Arab itu alkohol itu alif lam. Iya, yang menemukan alkohol itu orang Arab. Alkohol. Alpukat mas Anis. Tapi Haji Entis ngicaran kalender almanak. Nah itu almanak bahasa Arab. Almanak. Jadi khamr itu sifatnya yaitu sifat yang memabukkan apapun namanya. Dari macam alkohol. Apakah itu yang namanya kan banyak namanya sekarang muncul ya. Yang terkenal itu dulu ganja. Setelah ganja itu jadi namanya yang lain. Pokoknya al-khamr itu yahmurul aqla, menutup akal. Kalau mabuk tidak haram. Mabuk tidak haram. Yang haram itu mengkonsumsi yang memabukkan. Walaupun tidak mabuk. Pan aya anu geus beak 2 botol. Abdi mah teu mabuk cenah ge. Bakat mabuk juga gitu. Tapi kalau mabuk tidak haram. Kan ada orang yang mabuk cinta. Ya, mabuk kendaraan. Ibu-ibu kan suka mabuk. Ya. Pada usia berapa bulan kehamilan aja mabuk? Hah? Tuh. Lupa. Abi percaya ke ibu-ibu Pak, punten. Kemarin abi ngerasa ke ibu-ibu saya bawa-bawa Pak. Jadi kalau yang dikonsumsinya haram, maka jual belinya juga haram. Ini nama terkenal dengan narkoba, obat terlarang. Kalau mengkonsumsinya haram, maka jual belinya haram. Kalau yang mengkonsumsinya makruh, maka jual belinya makruh. Jika dikonsumsi itu halal, jual belinya halal. Karena itu wajar ada orang yang tidak mabuk, tidak mengkonsumsi, tapi ditewak lantaran dia termasuk pengedar. Wal maitati dan bangkai. Bangkai di sini adalah binatang ternak yang mati tidak disembelih. Kalau yang disembelih bukan bangkai. Seperti dagang daging di pasar tah, dagang daging jelema. Ya. Itu tidak haram. Itu bukan bangkai karena disembelih. Tapi kalau binatang itu mati diperjualbelikan, dan ini banyak prakteknya zaman dulu. Ayeuna ge aya. Ayam tiren. Naon tiren teh? Mati kemarin. Wallahu a'lam eta teh. Sebab hanya di Islam itu yang harus disembelih dan putus 2 uratnya. Sebab di agama yang lain seperti di Bali itu dipukul, kemudian ada yang ditombaknya, karunya eta muning tombak itu disiksa. Aya nu dilepkeun kana cai. Jadi tidak disembelih. Ada lagi yang disiksa dulu atau disuntik, kemudian setelah lemas baru disembelih. Nah itu kata ahli gizi ya, pingsan dulu itu beda, rasanya juga beda. Karena itu penyembelihannya harus cepat, tapi tidak begitu set alunkeun karena cai panas tentu, kata mah haram. Atau sapi yang belum mati karena disembelih sudah disisir, dibelah, sudah dipotong kepalanya. Ada bangkai yang halal. Bangkai naon tah? Ikan laut dan
Apa? Ayat cincewi. Kita mengingat ya, pada pertemuan pertama kita belajar bab air. Wahilat lana maitatani wadjamani. Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Halaman 34 hadis nomor 15. Wah, ini keterangannya panjang ini. Apakah mau dibaca? Atau bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat? Atau sudah lupa? Atau tidak pernah ingat? Silahkan dibaca artinya. Ya, itu halaman 15 artinya. Halaman 35 artinya. Ya, dari Ibnu Umar itu. Dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu ialah belalang dan ikan, dan adapun 2 darah itu ialah hati dan jantung. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan padanya ada kelemahan. Jadi ya terus ini penyanting. Jadi ikan itu halal bangkainya. Tekul dipencit. Da lauk emas mah teu aya beheungan. Nah. Saya beheungan. Belalang termasuk ini serangga ya, bukan hanya belalang. Itu termasuk papatong, tah teh dipencit eta oge. Sebab beheungna leutik teuing. Ya, kan kalau dicabut itu dipisahkan kan kecil. Dan ini juga menunjukkan bahwa ikan dan belalang itu termasuk makanan yang banyak proteinnya belalang itu. Saya masih ingat dulu itu ketika banjir beberapa bulan sampai 6 bulan itu. Jadi kakeum sehingga banyak rumput ya. Nah, cai teh kitu kan biasa. Eta ngalah simut. Asupkeun kana botol, dileop, digoreng. Itu macam ayah botol plastik itu sampai begitu enak itu. Dan di sebagian tempat belalang juga masih dimakan, sebab belalang itu makanannya daun ya, enak. Tibatan hayam kampung naon wae so hayam kampung naon wae nya dihakan teh aya belalang menteu daun wungkul. Ikan lah, ikan itu banyak macamnya. Ari anjing laut ikan, nah tadinya, ikan bukan. Tapi asukuan beheungan eta teh. Tidak setiap yang selain babi itu halal. Sebab yang harus kita konsumsi adalah halalan thayyiban. Pan beurit oge eta teh diharamkeun. Beurit teh diharamkeun. Yang diharamkan kan babi. Jadi yang dimakan itu halalan thayyiban. Saya belum mendengar bahwa dina beurit teh ada sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Nah itu bangkainya, bangkai ikan. Sebab ikan itu tidak bisa hidup lama di darat, tapi harus di air. Tapi walaupun bagaimana, coba cenah beli ikan segar, dibeli di pasar ikan segar, datang ke imah paeh, itu tidak segar.
Selanjutnya al-khinzir. Ada yang ustadz bicara begini ya, ceramahnya, babi itu tidak haram, tidak ada dalam Quran. Nya artinya babi mah mau ayat terangkeun na Quran. Sebab ayat teh khinzir. Eta mah babi kota, babi hutan. Sebab begini, orang-orang Kristen apabila mereka berpendapat dari Biba dan Biba itu dari Injil, itu dalam Injil itu diharamkan babi itu. Diharamkan. Dikarenakan banyak orang-orang Kristen yang mengkonsumsi babi, maka diubah kitabnya itu pada tahun 75. Saya tahu dari mantan pendeta. Sampai begini kan, Ustaz lihat ini tahun 75 begini, kalau ini beda lagi. Nah, ini tahun sebelum 75. Jadi sebelum 75 itu 1975 babi haram, tapi setelah 75 ganti babi hutan. Itu dalam kitabnya. Nah sekarang kan ada ahlinya ya, kalau kita tidak bisa berdebat seperti itu, kudu kumu alap itu mah. Debatnya si Koh Dendi apa itu mah banyak koleksinya kitabnya teh. Kalau di kita Qurannya sama, kalau dia tuh tidak. Ini tahun sekian bicaranya begini, tahun sekian bicaranya begini. Jadi diharamkan sejak dulu, bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Malahan bangkai juga sejak dulu. Ternyata kalau bangkai itu tidak diharamkan kan banyak akibat ya. Ada hal bangkai. Ini dari yang pertama minuman, yang kedua, ketiga makanan. Kalau yang kedua itu sebabnya, sekalipun hayam, ya kalau bangkai itu haram. Khinzir sekalipun disembelih, ya sembelih haram. Sekalipun disembelih pakai bismillah gitu. Kan aya ustad anu ngingu anakna. Ya ustad ngurus anakna ustad. Tapunggur tah ke tetaducingan babi haram cenah. Aya ustad ngurus anakna. Nya tuh teman anak ustad. Wal asnam dan jual beli berhala. Aduh, iya mah tidak sangat menghinakan iya mah. Pangeran dijual belikan coba. Yang termasuk berhala itu bukan hanya bentuknya manusia. Kan ada ya berhala berbentuk manusia, bukan hanya itu. Tapi berhala itu lambang, termasuk salib. Salib itu berhala. Jadi berhala itu sesuatu yang disembah. Jadi yang disembah itu bukan hanya barang diukir jadi seperti manusia, bukan hanya itu. Termasuk batu ali. Kang batu ali sok katipu teh anu malina teh. Ayo cenah naon ieu mah? Wah, ieu mah Pak. Mun boga ieu Bapak beunghar cenah. Jadi bari manehna teh dagang sisi jalan coba pan teu ka hati. Benar Pak, mun Bapak pengusaha, wah itu. Nya mun Bapak pengusaha bakal beunharnya bener eta teh. Mun Bapak jadi pamimpin, wah gede gajina. Benar eta. Tapi naon kaitanana jeung batu ali. Nah, itu juga kadang-kadang kan dimusti-musti ya si batu ali itu. Namanya teh ada batu teh ngan kulantaran Sayyidina Ali sok nganggo eta. Jadi we sebut batu ali. Sayyidina Ali itu sok nganggo eta cincin itu. Sebutkeun batu ali. Nah, termasuk juga gambar, sebab ada gambar-gambar yang disembah. Karena itu ada yang
mengharamkan gambar yang bergerak. Itu apabila disembah, kalau tidak disembah mah tidak. Atau gambar Tuhan orang kafir, tidak boleh itu. Kan aya nu kawas teh nya kabong kena uih ti Bali gambar curig teh. Itu tidak boleh. Sebab itu dijadikan berhala oleh orang-orang tertentu. Termasuk patung-patung juga tidak boleh. Aya patung di hareupeun imah geuning di Bali itu kan. Ngajega mawa gada. Tapi dah ditakwa mah cicing itu teh. Artinya ini kaitannya dengan kemusyrikan, tidak boleh jual beli hal-hal yang musyrik. Di Bandung ada tukang rampe, kemusyrikan teh. Di Bandung di mana? Tukang, Kodon lah ya. Anu jelas mah pasar dekat makam, pemakaman itu. Dan eta teh praktekna teh kieu Pak. Ada orang yang berkunjung biasanya rek Ramadan atau Idul Fitri membeli yang dibeli teh cai terus keni kainan keni itu teh. Kembang ros. Jadi kembang teh kudu nu beureum, nu koneng, nu bodas Pak. Tidak bisa kembang sembarangan. Namun gitu karena pasaran itu kita lihat ada kuning, merah gitu. Sarua aja muka panganten gitu. Nah, setelah dibeli diawurkeun. Terus diawurkeun itu mainna balik eta tuh barudak anu eta dipulungan dijual deui ka ditu. Ya, tapi ada ustadz yang menyatakan begini, itu boleh, ya Nabi juga ada. Alasannya ada dalil Nabi Muhammad SAW pernah lewat satu kuburan, ya, kemudian menancapkan pelepah korma. Selama pelepah korma ini basah, maka siksaan orang yang ada dalam kubur itu diringankan begitu. Nah sekarang kita dengan kembang itu yang tidak boleh, sebab itu kaitannya dengan kemusyrikan dan kepercayaan orang-orang kafir yang berkaitan dengan agamanya. Ari-ari kita ngirim karangan bunga, gimana? Macam, ini ucapan maut Pak. Ucapan selamat, ucapan maut. Kita teh aya pemungut deui Pak. Beres eta. Ieu cenah bade pijeun mah eta teh di kita teh. Sebab nu rampana sabaraha awina gitu teh. Ayeuna mah make plastik ya, bukan dari kembang lagi. Kan dulu mah kembang dikitu-kitu tah sih. Kita mah usaha Pak. Tidak apa-apa. Tidak ada kaitan dengan kepercayaan. Seseorang yang meninggal banyak karangan bunganya akan masuk surga, tidak ada dalilnya itu. Rasulullah tidak pakai karangan bunga. Nah ini kaitannya dengan kepercayaan orang. Yang pertama dengan minuman, yang kedua dengan sebab, ya, sehingga menjadi bangkai. Yang ketiga dengan zatnya, bukan sebabnya. Zatnya, yang ketiga dengan kemusyrikan. Itu dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 8 Hijrah ketika umat Islam menaklukkan kota Mekah dan orang-orang Quraisy semuanya masuk Islam. Dan pada tahun itu orang musyrik haram masuk Masjidil Haram. Nah, orang musyrik haram masuk Masjidil Haram. Saya lupa lagi ayatnya, tapi dalam Quran surat At-Taubah teteh. Ya. Ayat sabar, pokoknya mah
ayat 28 coba dibaca surat At-Taubah ini, saya bukanya sekaligus ini. Ya. Ayat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha bijaksana. Jadi Makkah itu, orang-orang Makkah bisa hidup karena banyak orang yang dagang. Sebab di Makkah itu untuk pertanian itu tidak mungkin. Tanahnya juga begitu, bukan tanah lagi, batu. Kemudian kalau sekarang kita lihat itu karena mengambil tanah dan tanamannya tangka Soekarno. Sekalipun ada tangka korma atau pohon kurma, karena mengambil tanah dari tempat-tempat seperti di Madinah, simpan didinya. Jika diurang lah gitu. Dan kadang-kadang kormana tekormaan tebuahan. Abdi menyebut tebuahan teh sok protes. Tekormaan. Dan kalau pabrik apa di sana tidak ada. Karena itu Makkah itu seperti pasar. Jadi tidak ada produk di sana, tapi banyak dijual berbagai macam kebutuhan manusia. Orang Yaman datang, orang Syam datang ke sana, sehingga orang Syam itu tidak perlu ke Yaman, orang Yaman tidak perlu ke Syam, datang saja ke Mekah. Ini pasar barunya segala aya dirinya tempat. Nah, apabila diharamkan orang musyrik datang ke sana, sehingga orang Yaman yang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram atau ke Mekah, orang Syam yang kafir tidak boleh masuk. Cek urang Arab, cek urang dinya engke kumaha cenah atuh tukang dagang di dia. Dari mana kerja kita? Dari mana penghasilan kita? Begitu. Karena itu don't worry kata Allah. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Orang musyrik itu najis. Najis itu karena jiwanya kotor. Jadi itu sebabnya masjid itu disebut Masjid Haram. Haram itu terhormat. Terhormat itu teu sagawayah nu asup teh. Itu namanya haram. Jadi kalau orang bebas berarti tidak haram. Ini kan haram ya. Setelah tahun ini itu tahun 8 setelah Rasulullah khutbahnya diantaranya haram. Sehingga kalau di toa kita itu pada larang Cileunyi nya begitu masuk teh, larang ke kanan, Cileunyi ke kiri. Kalau di sana itu muslim non muslim. Mun non muslim ka dieu tah memeh eta teh dicegat heula. Gimana ya? Orang Indonesia sabaraha urang? Ada 150. Betul orang Indonesia betul lewat. Dia anggapnya orang Indonesia teh Islam kabeh. Tapi pirakunya umrohnya piraku teh Islam. Sekalipun ya ada tuh dulu orang kafir umroh haji diajar bahasa Arab, diajar Islam. Si Senuk. Betul. Hanya untuk menghancurkan Aceh. Nah, ini artinya sok di checkpointnya. Ada checkpointnya diperiksa itu teh. Nama Indonesia itu, nama Indonesia Bandung. Wah, cenah. Ya Persis itu mah. Masuk. Sekalipun orang itu Islam, tapi kalau hatinya syirik, tidak boleh seharusnya. Begitu melihat Ka'bah teh, wah di kelapu eta sajadah si Ka'bah teh.
kain ihram dikitu-kitu kayak mun mau teh eta. Padahal itu termasuk kemusyrikan itu. Kita Hajar Aswad gitu. Nyaan cenah ieu Hajar Aswad seungit. Nya tuh diseungit atuh dah diminyakan. Kemudian di sini ada kekhawatiran lah. Jika kita yakin, orang Arab khususnya orang Makkah yakin dengan ini, dengan ayat ini, Allah nanti akan menjadikan kamu cukup atau kaya. Bagaimana caranya? Banyak orang Islam yang datang ke sana, jadi bukan orang kafir. Orang Islam yang datang ke sana. Buktinya di Makkah segala ayat di Masjidil Haram teh. Itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun pohonnya tidak ada, tapi buahnya ada. Mari diawas semua ayatnya. Pamannya ah. Surat Ibrahim surat 14 ya. Moy orangnya kedah ngadung teh kitu, cerdas juga Nabi Ibrahim. Orang ya Allah suburkeun tanah abdi cenah. Subur terus dipaok ku batur. Ya 37 mangga sok. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, ini doa yang cerdas. Jadikan hati mereka, hati manusia cenderung hayang we ka Makkah teh. Itu banyak macamnya, noh yang umroh, noh yang dagang, noh yang digawe. Pokoknya mah banyak orang datang ke sana, walaupun sana tanahnya gersang, kalau panas sekali begitu. Dan doanya diijabah. Dan yang terakhir di sini berikanlah mereka buah-buahan. Bukan begini, suburkanlah tanahnya dan tumbuhkanlah berbagai macam tanaman di sana. Penyanting. Jadi kalau lapar, doanya apa? Kalau kita lapar, doanya minta apa? Nah itu, minta tidak lapar. Ya Allah, jadikanlah aku ini tidak lapar. Ya Allah, kenyangkanlah aku. Sebagaimana Engkau telah menjadikan Ashabul Kahfi tidak makan selama 300 tahun. Bagi Allah itu mudah. Daripada kita, ya Allah berilah aku makanan, turun pizza. Ngadu adik Allah, ya Allah sana sieu. Abdi mah kedah sangu, turun sangu, ya Allah atuh cenah sangu leungeunna. Deungeunna eta, nah Allah sanes nu ieu deungeunna abdi mah cenah hayang. Nah itu doa Nabi Ibrahim mah buah-buahan. Nah, di mana tangga nama. Dan kita kalau saumnya, ya Allah kuatkanlah aku menahan lapar dan dahaga. Aduh itu doa yang cerdas. Sebab kita mah makan itu seharusnya ketika kita lapar. Urang mah dahar teh lamun aya. Di aya wae teh. Makanya terus makan. Kalau Rasulullah tuh makannya sedikit-sedikit, kalau kita mah sedikit-sedikit. Kita lanjutkan ini. Oh iya, kenyataan di Masjidil Haram tidak ada yang kelaparan. Siapapun datang ke Masjidil Haram tidak ada yang kelaparan. Banyak yang memberi, apalagi kelihatan ini orang Indonesia cenah ya dibagi makanan teh. Padahal orang yang umroh itu adalah orang-orang yang kaya. Tapi dah apaleun orang Arab ge, orang Indonesia mah sabeunghar-beunghar ge loba hutang. Itu hutangnya teh. Kita lanjutkan. Faqila, ada yang bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita suhuma maitati. Bagaimana pendapatmu jika jual beli lemak bangkai? Siga domba karena lemakkan, diambil lemaknya. Fa innaha tutla bihas sufun, karena bangkai itu atau lemak itu dibuat untuk ngalabur perahu. Jadi perahu itu kan ada dari kayu ya. Tan bocor nanti anu antara nanti gitu. Si urang agak dempul. Nah, itu ku dempul itu teh. Wa tudhanu biha jurudu, dan digunakan untuk melemaskan kulit. Kan kulit teh heuras teh, dilemaskan itu. Di sini sebutkan diminyaki kulit-kulit itu. Wa yastasbihu bihan nasu, dan minyaknya bisa digunakan untuk penerangan. Boleh tidak itu diambil tanana si bangkai teh? Kata Rasulullah, la teu meunang. Wa haramun eta oge haram. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, "Tsumma qala Rasulullah SAW inda dzalika," pada saat itu bercerita, "Qatalallahu Yahuda," Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma harrama, ketika mengharamkan, alaihim, atas mereka, suhu maha, gemuk-gemuk atau minyak dari itu bangkai itu, jamaluhu, mereka menghancurkan, diolah, summa ba'uhu, kemudian dijual, fa'akalu samanahu, kemudian dimakan harganya atau uang hasil penjualan itu. Walaupun tidak dimakan, tidak boleh bangkai itu. Alasannya apa? Allah telah mengharamkan itu, tapi ke orang Yahudi si gemuk-gemuk bangkai itu digunakan untuk 3 ya, yang paling utama itu untuk membuat perahu, ngadempul perahu, kedua untuk melemaskan kulit, yang ketiga untuk penerangan. Itu tidak boleh. Tapi di urang aya anu ngalungkeun bangke ka kolam lele. Mata. Teu meunang dijual kepada bangke. Jadi kan tidak boleh. Tapi lelena halal haram. Ya. Lelena halal haram. Halal. Apan gurame oge halal. Pan gurame teh eta. Puntennya ke urang Ciamis. Kan di Ciamis mah aya di tengah balong teh aya siga helikopter. Itu kan apa itu? Hah? Nya tempat ciling teh. Tah didinya kan haram eta teh, kotoran. Tapi kalau sudah diolah karena itu lele dan gurame entong sareng peujitna. Entong. Tong jerawan entong. Mun ka ieu mah cenah gurame teh cenah. Ieu naon teh? Badag kieu. Aya naog gandi cenah. Padahal naog teh. Gurame mah teh aya kan ya dibuang eta nama teh. Yang tidak boleh itu jual belinya. Tetapi apabila ada bangkai kemudian siga bangkai sapi gitu ya, boleh diambil kulitnya. Karena itu di sini yang menyatakan yang tidak boleh itu adalah jual belinya. Tah, hadis nomor 23. Dibaca artinya. Dari Maimunah dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui seekor kambing yang mereka seret dia. Maka ia bersabda,
alangkah baiknya kalau kamu ambil kulitnya. Mereka berkata bahwa ia itu bangkai. Ia bersabda, bisa menyucikan dia air dan daun salam. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Nasai. Bersihan we cenah ku cai dan daun salam lain mah ku apu gitulah. Pan itu kan dikeuman kana ku ci apu teh untuk merontokkan bulu teh di garutnya. Itu boleh dalilnya ini. Bertentangan itu mah ada bangkai menjual bangkai ini mah kulit nama tidak apa-apa. Sebenarnya ada dalilnya masalahnya. Tapi anu boga sapi, sapi napae tara diambil. Bakat ku karunya, bakat ku hormat kan anu kaum hayam pelung sekian juta hargana teh. Terus pae datara terus gering tara dipojit hayam pelung. Tah dikubur we gitu lantaran kitu tah. Ada orang yang saya dulu tuh mencit hayam, saya tidak makan daging itu. Kasawang gitu, coba apa hati daunna keneh atuh dah. Terus dipencit gitu. Nyeri hati. Untunglah kita yang tidak punya ayam dan sapi, kemudian kambing. Jadi itu pati sedih. Ini juga jadi dalil ada orang yang jual beli tapi pakai helah, ini namanya helah. Seperti begini ya. Seorang ibu katakan saja A mau minjam uang ke B. Kata B, saya tidak punya uang dan sekalipun ada tidak akan dipinjamkan. Tetapi kalau beli emas boleh. Saya tidak punya emas. Ada pada saya emas. Kamu pinjam saja emas dari saya. Dengan harga 1 juta. Beli itu. Nah, kamu pinjam emas. Bikin emas nanti. Terus kumaha cenah ieu? Emasnya saya beli 800.000. Sebab kalau jual emas kan begitu ya. 800.000. Jadi, setelah mau membayar 800.000, kamu itu tidak meminjam uang sama saya. Kamu itu meminjam emas. Gantian, emas nanti atuh cenah ini harganya 1 juta. Kan saya menjualnya 800. Ya, kalau jual beli emas itu kalau menjual kan lebih tinggi lagi. Tapi saya mau bayar utang. Iya, beli saja emas ini. Beli kitu tah. 1 juta gitu. Nah, sekarang bayarkan uang 1 juta. Dibeli ku itu 1 juta. Itu teh helah namanya. Dan itu haram sebetulnya. Akal-akalan gitulah. Nah, ini orang Yahudi juga begitu. Tapi khusus orang Yahudi itu memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi itu dilebihkan oleh Allah tapi dibenci. Kalau orang Islam banyak yang direndahkan di dunia tapi dipuji oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Jadi kalau sudah namanya Yahudi, ya udah. Di kita juga banyak. Yahudi itu bukan hanya orang tapi juga sifat. Abdi malain keturunan Nabi Yakub cenah, tapi kelakuan juga Yahudi ya. Saya sudah jelaskan di sini, orang Yahudi itu menanam kurma dan sayur-sayuran, kemudian mereka menjual kepada masyarakat Madinah yang menentukan harga mereka. Kumaha ngajual. Tetapi jika ada orang Islam yang menjual kepada orang Yahudi yang menentukan harga mereka juga. Kan orang enggak enak itu. Dari harga 5.000 itu hasil produk dikenakan kudu
aya pajak 12%. Eta teh di dieu ti pabrik ka toko terus sampai 20.000. Sebab yang menjual itu tidak bayar pajak. Bayar pajak saha? Mali. Baik di mana-mana. Di pabrik pakai pajak. Nang ka dieu si pajakan eta teh. Terus gitu. Beda dengan saya menjual majalah Risalah, itu sudah ditanggung zakatnya. Karena itu Pak Jentis tidak mengeluarkan zakat, sebab zakatnya sudah ditanggung oleh penjual. Kalau tidak payu, kembalikan lagi. Ini tentang jual beli kan ada ya, ada reseller atau apa ya? Ada menyimpan barangnya diambil, itu tidak keluarkan zakat. Kecuali orang yang dititipi itu menaikkan harganya. Naikkan harganya, dia harus keluarkan zakat sebab dia adalah membeli. Dan nanti itu akan kita pelajari dalam bab selanjutnya. Tidak ada pertanyaan, biasanya banyak pertanyaan gitu tah. Tapi insya Allah dijawabnya nanti saja. Demikianlah kita akan lanjutkan nanti.